Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan lanjut pada bagian kedua mengenai reaksi masyarakat Nusantara atas munculnya kolonialisme dan imperialisme Eropa. Ya, jika pada video yang sebelumnya bagian pertama itu ada perlawanan antara Mataram dengan VOC, perlawanan Aceh terhadap Portugis, dan perlawanan Ternate terhadap Portugis. Nah, kali ini kita lanjut ke perlawanannya tuh emang reaksinya berupa apa sih, ya seperti saya katakan tadi, yaitu reaksinya berupa perlawanan ya rakyat Nusantara terhadap apa kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa ketika mereka datang ke Nusantara, ya karena tujuan mereka kan awalnya cuma berdagang, tapi kemudian ternyata tiba-tiba pengen memonopoli perdagangan dan itu sangat merugikan masyarakat Nusantara. Ya, apa yang terjadi selanjutnya yaitu mereka melawan para kaum-kaum kolonialis yang hendak memonopoli atau bahkan menguasai wilayah kerajaan yang ada di Nusantara. Oke. Nah, perlawanan selanjutnya adalah perlawanan Makassar terhadap VOC. Nah, kalau kita ingat-ingat, Kesultanan Makassar ini merupakan daerah transit perdagangan rempah-rempah antara jalur internasional Malaka sampai dengan Maluku, ya, yang kemudian nanti bisa berlanjut sampai ke Cina. Nah, di Lomba Umpu sendiri itu terdapat kantor dagang, ya, mulai dari Inggris, Portugis, Denmark, Gujarat, ya. Nah, karena letaknya Makassar ini yang strategis, ya, Makassar ini menjadi pusat dagang yang sangat ramai, ya, yang didatangi oleh berbagai pedagang dari baik bangsa Eropa maupun dari Asia. Nah, di sini kemudian VOC kan mulai datang. Awalnya itu sebenarnya mereka itu VOC itu tidak tertarik dengan Makassar, ya. Nah, tapi kemudian karena Makassar ini adalah kota dagang, ya, kerajaan dagang yang mulai ramai, ya. Nah, VOC mulai tertarik, ya. Kemudian dia mengirimkan surat, ya, kepada Sultan Alauddin di tahun 1607. Ya, yang isinya VOC ingin melakukan kegiatan dagang dan Makassar dan disetujui, ya. Sedangkan Makassar ini tidak ingin menjadi tempat adu senjata bagi pedagang asing. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai terjadi persaingan tidak sehat ketika VOC ini melakukan perdagangan di Makassar, ya, karena kan pedagangnya kan tidak hanya VOC yang dari Belanda saja, tapi kan juga dari Portugis, Inggris, ya, kemudian dari Gujarat, India, Cina. Nah, awalnya ya kedatangan VOC ini, ya, perdagangannya yang dilakukan oleh VOC ini diterima dengan baik, ya, tetapi kemudian VOC ini mulai menyebalkan, ya, yaitu mengajukan permintaan yang merugikan pihak Makassar, ya. Ya, itu tidak boleh menjual beras kepada Portugis, ya. Lalu menuntut monopoli untuk VOC, ya, monopoli perdagangan, ya, terutama rempah-rempah, dan kemudian menutup bandar atau pelabuhan bagi pedagang asing selain VOC. Nah, tentu saja permintaan ini ditolak oleh Sultan Alauddin, ya. Nah, di sini kemudian VOC tentu saja mulai membenci para penguasa Makassar, ya, yang masih mengizinkan pedagang asing untuk berdagang dengan Makassar. Ya, iyalah VOC kan pengen menang sendiri, ya, tentu saja. Sedangkan kalau uh, begini logikanya adalah Makassar, ya, melakukan dagang dengan VOC, ya, kan cuma dengan VOC saja, tidak dengan pedagang lain, ya. Keuntungannya kan tentu lebih sedikit, ya, daripada ketika dia Makassar itu berdagang dengan banyak pedagang asing, ya. Nah, VOC kemudian melakukan serangan, ya, deklarasi perang, ya, mengirim armada laut untuk memblokade Makassar di bawah pimpinan Flaming van Oorschot, ya. Terjadi perang kemudian sekitar tahun 1654 sampai 1655, ya. Tapi di sini VOC ini kondisinya terdesak, ya, semakin terjepit, dan kemudian tiba-tiba dia mengajukan perjanjian damai, ya, biasa VOC kan seperti itu Belanda, ya. Ketika dia terdesak, tiba-tiba dia mengajukan perjanjian damainya untuk gencatan senjata biar tidak diserang habis-habisan, ya. Lalu pasca perjanjian, Gubernur Jenderal VOC, Jenderal Matsuyker, ini mengirimkan armada militer yang dipimpin Johan van Dam untuk menyerang Makassar sekali lagi. Ya, jadi tadi perjanjian pertama, ya, itu ternyata tidak berhasil, ya. VOC mengingkarinya, kemudian mengirim armada lagi untuk menyerang Makassar. Ya, di sini VOC itu hampir menang, tetapi terus diserang oleh Sultan Hasanuddin, ya. Sultan Hasanuddin saat itu memang sedang memerintah
sebagai penguasa Makassar ya, dan dia juga memimpin tentaranya untuk memerangi VOC. Ya, di sini akhirnya VOC ini kemudian pakai cara lain, yaitu menggunakan taktik Divide et Impera, yaitu dengan cara VOC membantu Raja Bone yang bernama Ahung Palaka untuk melawan Makassar. Jadi kerajaan Bone ini pernah ya musuhan sama kerajaan Makassar gagal Ahung Palaka ini tidak diakui sebagai Raja Bone ya, sebagai kerajaan berdaulat. Nah, akhirnya di tanggal 21 Desember 1666, VOC yang telah bersekutu dengan Ahung Palaka ini mengirim tentara di bawah pimpinan Spelman ya, yang kemudian menyerang Makassar. 7 Juli 1667, pasukan Hasanuddin ini semakin terdesak dalam melakukan perlawanan dengan VOC dan Ahung Palaka ya, karena VOC dan Ahung Palaka kan bersekutu. Dan akhirnya puncaknya di tanggal 18 November 1667 ya. Sultan Hasanuddin ini mau tidak mau ya menerima perjanjian yang sebenarnya sangat merugikan pihak Makassar. Perjanjian itu adalah perjanjian bunga ya, yaitu perjanjian yang terjadi antara VOC dan Sultan Hasanuddin ya. Oh ya, Sultan Hasanuddin ini terkenal dengan julukannya ayam jantan dari timur ya, ketika dia berhasil mendesak mundur VOC sebelum VOC bersekutu dengan kerajaan Bone. Oke, ke isi perjanjian bunganya. Ada banyak sekali isinya sebenarnya, tapi 5 poin penting ini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah Makassar harus mengakui monopoli VOC. Yang kedua, wilayah Makassar diperkecil hingga Goa. Yang ketiga, Makassar harus membayar seluruh biaya perang. Yang keempat, benteng-benteng Makassar harus dihancurkan. Ya, salah satunya adalah benteng Rotterdam. Ya, pada slide sebelumnya, kita lihat gambarnya Fort Rotterdam. Itu kan miliknya dari kerajaan Kesultanan Makassar. Yang poin kelima adalah Hasanuddin harus mengakui Ahung Palaka sebagai Raja Bone. Nah, ini infografis mengenai Sultan Hasanuddin dan Ahung Palaka. Ada apa sih antara mereka berdua? Silakan kalian amati. Ya, silakan kalian baca sendiri dengan cara men-skip video ini. Oke, saya lanjutkan ke perlawanan berikutnya, yaitu perlawanan Banten terhadap VOC ya. Nah, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa ini melakukan politik anti VOC, atau sendirilah VOC kan licik banget kan orang-orang yang ada di dalam VOC. Nah, Kesultanan Banten ini ya untuk memperkuat pertahanannya itu menjalin kerjasama dengan bangsa Eropa yang lain ya, seperti Portugis, Inggris ya. Nah, untuk memperkuat persenjataannya ya, dia itu dengan Inggris contohnya ya, dia itu mendapat pasokan senjata dari Inggris ya. Ini dan menahan blokade VOC. Nah, baik Banten maupun VOC ini saling mempersiapkan kekuatan satu sama lain ya, dan kemudian di tahun 1656 ya, Batavia ini diserang oleh pasukannya Banten. Ya, di sini kedudukan VOC kemudian makin terjepit dan terdesak. Ya. Nah, ditambah lagi ya, di tahun 1671 datang bantuan dari Makassar yang dipimpin Monte Marano. Ya, jadi Banten ini juga menjalin kerjasama dengan Makassar ya, dimana Makassar kan sebelumnya sudah jatuh ya, tertimpa karena diserang oleh VOC. Iya, kan Monte Marano ini adalah sisa-sisa pasukannya dari pemimpin pasukannya dari Sultan Hasanuddin yang dulu pernah melawan VOC. Ya, jadi mereka di sini kemudian membantu Banten ya untuk ya hitung-hitung kayak balas dendam gitu ya. Nah, untuk mengalahkan VOC yang ada di Banten ya. Nah, dalam kondisi terdesak biasa VOC mulai menjalankan strategi Divide et Impera ya, menyebarkan kabar perpecahan yang gosip ya di kalangan istana Banten ya. Gosipnya aslinya apa, yaitu dengan cara dia membisikkan ya, dia berkata kepada Abdul Qahar atau disebut sebagai Sultan Haji. Ya, dia mengatakan kalau Sultan Ageng Tirtayasa, ya Sultan Ageng Tirtayasa ini ayah dari Sultan Haji, itu akan mengangkat adik Sultan Haji sebagai pemegang tahta dari Kesultanan Banten selanjutnya. Nah, di sini Sultan Haji itu tidak terima karena seharusnya dalam aturan politiknya
eh, kesultanan ya kerajaan ya setelah ayahnya meninggal biasanya putra pertama itu yang dapat tahta ya yang menduduki sebagai sultan kemudian ya bukan adiknya ya bukan anak kedua ya putra kedua atau putra ketiga tapi putra atau anaknya yang pertama. Nah, di sini akhirnya Sultan Haji berhasil terhasut untuk membantu dan kemudian bersekutu dengan VOC melawan ayahnya sendiri ya. Di tahun 1683, ya akhirnya terjadi pertempuran lagi antara Sultan Ageng Tirtayasa dan persekutuan VOC Sultan Haji. Nah, VOC itu kemudian gagal, ya, tetap gagal. Ya, kemudian dia menggunakan siasat lain ya Sultan dengan divisi Sultan Haji, ya melakukan siasat tipu muslihat dengan cara berunding. Ya, ketika berhasil diajak berunding, ya ayahnya diajak berunding, tiba-tiba di tengah-tengah perundingan ditangkap. Ya, di tahun 1692 Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap, ya dan kemudian dipenjara oleh VOC. Untuk keterangan dari gambar sendiri, yang sebelah kiri bawah itu adalah benteng Spellwich miliknya Kesultanan Banten. Kemudian yang gambar tengah itu adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian yang gambar sebelah kanan ya, itu adalah kondisi lukisan dari gambaran ya, saat terjadinya perang yang antara VOC dengan Kesultanan Banten. Nah, akhirnya selesai juga perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Nusantara terhadap kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada pertemuan video selanjutnya. See you and thank you.